선생님. 숙이네. 소식을 울겠다 야. 내 말 잘 들으면 어떻게 된다? 정교사 된다. 아가씨, Siapa sangka jika guru cantik dan gemes imut-imut ini adalah mantan atlet tinju yang siap menghabisi para gangster di sekolahnya. Walaupun hanya seorang guru magang, tapi kemampuan bela dirinya tidak main-main. Inilah dia Brave Citizen. Kisah ini dimulai di sebuah sekolah elit bernama SMA Moyong. Terlihat semua siswa tampak bersemangat menyambut hari pertama mereka sekolah. Semuanya tampak normal dan murid-murid terlihat bahagia bersekolah di sini. Namun ada sisi gelap yang SMA Moyong sembunyikan dari publik, di mana ternyata sekolah ini dikuasai oleh satu siswa anak jaksa tertinggi di Seoul. Dia bernama Han Sogang. Semua murid menghormati satu siswa ini dan takut bermasalah dengan gerombolannya. Bahkan para guru memilih tutup mata jika melihat bullying di sekolah karena mereka takut karirnya terancam. Ya, seperti kasus di negeri Konoha baru-baru ini. Kalau guru menasihati muridnya, maka orang tuanya yang bertindak. Orang tua Sogang sangatlah berkuasa. Bapaknya jaksa, ibunya pengacara, dan Sogang sendiri sedari kecil sangat hobi bela diri. Kemampuannya ini bahkan dia gunakan untuk merudung dan mengancam seluruh siswa yang berani bermasalah dengannya. 깨워. 한 번 더 하게. Dengan kekuasaannya dia bebas menggunakan mikrofon sekolah untuk mengancam semua siswa. 재밌지 얘들아. Dan guru bahkan tidak berani menegur sikapnya ini. Namun suatu pagi, sekolah ini kedatangan guru cantik yang bernama So Simin. Dengan tampilannya yang feminim, dia mudah disukai oleh rekan-rekan guru yang lain. 서 선생 여기 있습니다. Simin ini sangat berambisi untuk bisa diangkat jadi guru tetap. Untuk itulah sikapnya sangat manis pada semua orang. 네네네. 부르셨어요 선생님? Meskipun aslinya dia sangat risih dengan kepala sekolah yang mata keranjang. Dia sangat jengkel dengan Pak Kepsek yang tidak mau mengaku habis menatap area pribadinya. 교감 선생님. 무슨 문제 있어요? 뭐가요 교감 선생님? Simin lalu ngomel-ngomel di kamar mandi sambil curhat dengan sahabatnya. Sahabat Simin ini bernama Kwonjong. Pekerjaannya adalah polisi lalu lintas. Saat sedang chattingan dengan Kwonjong, tiba-tiba kamar mandi itu dimasuki oleh guru senior. Dua guru ini lalu bisik-bisik agar mereka segera memberitahu Simin tentang kerasnya sekolah ini. Apalagi merekrut Bu Simin karena untuk mengganti guru sebelumnya yang dikabarkan meninggoy dibully oleh geng Sogang. 소문 들어서 알고 있으려나? 아, 그런 걸 뭐라고 얘기해. 의자 비품 다 자상한 육 선생님 거 그대로. 공부 좋은 얘기라고 자꾸 떠드니. 아니, Simin yang nguping dari kamar mandi langsung searching apakah benar sampai ada guru yang meninggoy gara-gara dibully. Dia pun syok karena itu ternyata adalah fakta. Saat senior ini mencoba menelpon Simin, tiba-tiba suaranya terdengar dari kamar mandi sebelah. Simin yang takut dikira menguping pura-pura tidak mendengar karena memakai headset. 어머 부장님. 떨어져가지고 음악 좀 듣는. Setelah itu, si senior mengajaknya berbicara empat mata. Guru senior itu lalu menunjukkan sebuah video pembulian geng ini yang parah banget. Sogang sampai berani menyiksa keluarga murid lain demi bisa mendapatkan kesenangannya. Pokoknya, Simin diminta berhati-hati dan tak usah berurusan dengan geng Sogang ini. 한수학이죠. 교사도 괴롭. 눈 빡 감고 귀 딱 막고. 이렇게요 선생님? Reaksi Simin hanya iya-iya saja. Tapi di dalam hatinya sangat marah besar dan kasihan pada para korban. Sepulang dari mengajar, ternyata sifat asli Simin tidaklah feminim. Dia adalah atlet bela diri. Dari tinju, taekwondo hingga judo dia menguasai semuanya. Bahkan ayahnya adalah seorang pelatih dan memiliki sasana sendiri.
Sayangnya, kehidupan keluarga yang miskin terpaksa membuat Simin tidak bisa menjadi atlet dan harus membantu ekonomi keluarga. Jadilah kini Simin menjadi guru magang. Hari itu, Simin yang menahan amarah di sekolah meluapkan emosinya dengan berduel melawan Kwonjong. 얼른 옷이나 벗어. Setelah puas bertarung, Simin yang akan pulang tiba-tiba salah fokus melihat topeng-topeng lucu yang disewakan sasananya. Dia pun mengambil topeng kucing dan memakainya. Sepulang dari sasana, tak sengaja Simin melihat nenek penjual gimbap yang sedang diusir. Ternyata dia adalah nenek di dalam video perundungan yang tadi pagi seniornya tunjukkan. Dia ternyata juga adalah nenek dari seorang murid yang bernama Jin Hyung. Tanpa basa-basi, Simin langsung memborong habis dagangan sang nenek. 저 이거 남은 거 다 써주세요. Pagi harinya Simin bekerja seperti biasa. Dia juga mengikuti alur sekolah itu untuk mengabaikan murid-murid yang melanggar peraturan di sekolah. Bener-bener kayak meme TikTok. Murid-murid ngerokok dibiarin, berantem juga dibiarin. Itu semua dia lakukan demi bisa menjadi guru tetap. Namun suatu hari, dia tidak tahan melihat Jin Hyung dipukuli habis-habisan. Wajahnya ditutup plastik dan tubuhnya terus dipukuli. Saat akan berusaha melerai, langkahnya dihentikan satu siswa yang juga sedang mengintip. Siswa ini bernama Han. Dia lalu memberitahu jika Simin melerai secara terang-terangan, ini akan sangat bahaya. Keluarga Sogang sangatlah terpandang. Keluarganya memiliki saham pada perusahaan yang menaungi sekolahnya. Bapaknya petinggi jaksa, ibunya pengacara, dan omnya kepala biro kepolisian. Namun, Simin tetap tidak tinggal diam. Dia pura-pura jalan sambil menerima telepon dan secepat kilat memukul paha Sogang. 오케이, 정확하게 들어갔어. Tak lupa, Simin pura-pura ikutan terjatuh supaya tak menunjukkan jika dia jago bela diri. Akhirnya, Jin Hyung berhasil selamat dan Simin melenggang pergi dengan santai. Sogang yang tak terima langsung menotis guru cewek satu ini. 새로운 스타잖아. 형 때문에 자살한 유주영 후임. Malamnya kita diperlihatkan kehidupan ayah Simin yang bekerja sambilan sebagai driver ayam goreng. Di sana ternyata murid Simin yang bernama Han juga ikut magang di warung ini. Han meminta ayah Simin melatihnya bela diri. Tekadnya saat ini adalah bisa melawan Sogang dan gengnya. Jadi ternyata sebelum Jin Hyung jadi sasaran bullying, Han lebih dulu dibully oleh Sogang. Namun entah kenapa Jin Hyung menggantikan posisi perundungan ini. Di sisi lain, Jin Hyung juga menunjukkan tanda-tanda depresi dibully. Bahkan setiap malam dia selalu di atap apartemennya dan berlatih tinju sendirian. Pagi harinya Simin mengajak Jin Hyung berbicara empat mata. Di sini dia memintanya melaporkan kepada guru BK. Tapi naasnya, ternyata semua guru sudah mengetahui, namun memilih untuk bungkam. 살려주세요. 살고 싶어요. Jin Hyung sudah berada di titik depresi menghadapi pembulian, tapi tidak ada seorang pun yang membantunya. Nyawanya sering dijadikan candaan oleh geng Sogang. Pernah dia melaporkannya kepada polisi. Namun ternyata polisi yang tahu jabatan ayah Sogang tidak berani membelanya. 전 도저히 못 버티겠어요. Ternyata pertemuan ini diketahui oleh kelompok Sogang dan diam-diam dia memotretnya. Hari itu para guru mendapatkan sogokan kue mewah dari orang tua Sogang. Itu semua dilakukan demi nama baik keluarganya bisa terjaga. Dan supaya Sogang mendapatkan perlakuan istimewa dari para guru. Hati kecil Simin berontak. Dia tak bisa tinggal diam dengan ketidakberesan ini. Dan besok harinya dengan berani dia menegur Sogang yang asik merokok di atap gedung.
Sogang yang angkuh malah menggoda Simin dan mengajaknya kencan. 데이트하자고? 단둘이? 응, 둘이. 꺼져. Saat dia kembali ke ruangan guru, tiba-tiba mereka dihebohkan dengan sebuah artikel yang mengungkap pembulian di sekolah Moyong. Berita itu cepat menyebar luas dan membuat para guru ketakutan karena menyangkut pautkan nama Sogang. Benar saja, Ibu Sogang langsung datang dan melabrak mereka semua. Sambil membawa pengacara, Ibu Sogang mengancam jabatan semua guru. Karena tak mau berlarut-larut, akhirnya Simin mengaku jika dia adalah yang menulis artikel itu. Padahal sesungguhnya bukanlah Simin. 대체 누굽니까? 접니다, 어머니. 근본도 없는 기집애 같으니라고. Ibu Sogang langsung meminta Kepsek memecatnya saat itu juga. Dari balik pintu, Sogang tertawa puas atas kekuasaan milik keluarganya. Bahkan, kepala sekolah pun sampai takut berbicara dengan Sogang dan menata bahasanya dengan sangat sopan. Malam harinya Simin terlihat pusing memikirkan kejadian di sekolah. Konjong sahabatnya juga memberitahu jika Sogang tidak memiliki bukti kuat untuk dijadikan tersangka pembulian. Jadi akan sangat sulit untuk menjebloskannya ke penjara. 경찰이면 뭐든 다 할 수 있는 줄 알아? 마음이야 세상을 구하고 싶지 세상을. Simin yang dilema memilih menyendiri di supermarket. Tiba-tiba dia didatangi Sogang and the Gang dan siap melecehkannya. Dia juga mengancam akan menyebarkan sebuah foto Simin dan muridnya yang terlihat seperti berciuman. Padahal foto itu hanya efek pengambilan dari sudut tertentu saja. Di sini Simin tidak berani melawan secara terang-terangan. Meskipun sudah sangat emosi, dia masih berusaha menahannya. Karena jika dia nekat, karirnya benar-benar akan hilang. 내 말 잘 들으면 어떻게 된다? 전교사 된다. Dalam perjalanan pulang, tak sengaja Simin menyenggol seorang pria. Awalnya Simin minta maaf, tapi karena pria itu ngajak ribut, jadilah sifat asli Simin yang jago bertarung pun keluar. Dengan cekatan, dia menghajar pria ini dan melampiaskan kekesalannya yang dipendam. Dengan tekad yang bulat, Simin balik arah dan kembali mencari Sogang yang sedang bermain basket. Di lapangan itu, ternyata Sogang kembali membuat ulah dengan menghajar lawan mainnya. Saat orang itu sudah babak belur, tiba-tiba Simin muncul dari belakang dengan memakai topeng kucing dan langsung menghajarnya. Awalnya Sogang masih bisa melawan, tapi teknik bela diri Simin benar-benar tidak tertandingi. Ketika tubuhnya terkunci, Sogang berteriak kesakitan. Hingga akhirnya Simin melayangkan tinju pada wajah Sogang. Semua pengikut Sogang sampai heran melihat ada orang yang mampu mengalahkan kemampuannya. Di saat lagi seru-serunya, tiba-tiba polisi patroli datang dan membubarkan mereka. Simin lalu beristirahat sambil tertawa puas membalaskan rasa marahnya pada para berandalan itu. Di tempat lain, ternyata ada Han yang diam-diam melihat Simin melepaskan topengnya. Dia merasa ikut bangga karena kini di sekolah ada yang berani melawan Sogang. Hari berganti, ternyata kejadian semalam membuat satu sekolah geger. Berita tentang Sogang yang dipukuli membuat puas semua guru dan murid yang membencinya. Bahkan di meja Sogang ditulisi gambar kucing oleh anonim dan membuatnya merasa sangat dipermalukan. 빨리 자수 안 해? Sogang lalu melampiaskannya dengan ngebut di jalan. Semua anggota gengnya dibuat benar-benar ketakutan. Namun, demi menyelamatkan diri dari pukulan Sogang, mereka menyarankan untuk mencari Jin Hyung demi bisa menjadi sasaran empuk emosinya. 진영이나 불러내서 놀자. 김밥 어떻게 가지고?
Di tempat lain, terlihat Han begitu heboh menceritakan Sogang si pembuli akhirnya dihajar seseorang bertopeng kucing. Han lalu cerita jika sosok di balik topeng itu adalah guru magangnya sendiri, yaitu Bu Simin. Lalu kita berpindah ke sasana milik ayah Simin. Terlihat Kwon-jong menegur Simin karena ternyata di malam itu polisi yang berpatroli adalah dirinya. Dan dia tahu betul orang bertopeng kucing itu pasti adalah Simin yang sengaja menyembunyikan identitasnya demi menghajar Sogang. Di sini niatnya baik, dia mengkhawatirkan keselamatan Simin karena berani melawan powernya Sogang. Kwon-jong pun berusaha merebut topeng itu. Sayangnya, topeng itu malah sobek dan Simin pun jadi ngambek. Dengan cepat, dia men-smackdown Kwon-jong saat itu juga. Di tempat lain, terlihat Sogang dan gengnya sedang mengerjai Jin Hyung. Dia membuli dengan sangat kejam, bajunya dilucuti, wajahnya ditutup plastik hitam, dan dia disuruh turun tangga apartemen tanpa bisa melihat. Sesampainya di bawah, dia diminta memesan ayam goreng dalam waktu 5 menit. Semua orang yang melihatnya berlari tanpa busana menjadi ketakutan. Sesampainya di toko milik Han, mereka sangat emosi dengan kelakuan gangster ini. Melihat Jin Hyung terbata-bata menyampaikan pesanan, ayah Han langsung menyelimutinya. Kondisi mentalnya benar-benar terganggu, pandangannya juga kosong, dan ketika dia melihat sebuah pisau dapur, dia mengambilnya dengan penuh emosi dan kembali ke tempat Sogang berada. Di sisi lain, Han yang tidak terima dengan geng Sogang ini bergegas pergi mencari Bu Simin dan meminta membalas perbuatan mereka. 진영이가 팬티 빨음으로 애들한테 당해요. 얼른요. 뭐? Awalnya Simin tidak mengakui jika orang bertopeng itu adalah dirinya. Namun Han lalu jujur jika dia sudah mengetahui sejak awal. Han juga yang menelpon polisi patroli di hari itu dan menyebarkan berita Sogang dipukuli pada satu sekolah. Han akan menjadi pendukung nomor 1 Simin demi membalas kelakuan jahat Sogang. Di sisi lain, Sogang sedang tertawa puas melihat video pembulian itu. Dia ingin menyebarkan ke sosmed sebagai bahan candaan. Wanita satu gengnya yang merekam kejadian itu terlihat sebenarnya dia juga tidak senang dengan kelakuan jahat Sogang. Tapi dia hanya bisa menyembunyikan ekspresinya. 이발 존나 안 맞지. Selang beberapa menit, Simin dengan topengnya telah sampai di markas itu. Sogang langsung emosi dan melemparkan bola biliar pada wajahnya. Duel antara mereka pun kembali terjadi dan kekuatan mereka terlihat seimbang. Di saat Sogang hampir kalah, tiba-tiba Jin Hyung muncul dan ikut menyerang Sogang dengan tatapan penuh dendam. Simin yang melihat itu langsung mencegahnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi, tentu itu akan membuat masa depan Jin Hyung hancur dan berakhir di penjara. Simin langsung mendorong Sogang dan menendang pisau itu. Meski pada akhirnya, tangannya harus terluka. Jin Hyung berada di puncak depresinya. Dia berteriak putus asa karena gagal menumpahkan rasa dendamnya kepada Sogang. Sang nenek hanya bisa menangis melihat Jin Hyung begitu menderita dibuli oleh teman-temannya. Di rumah sakit, ayah Simin yang tidak terima melihat anaknya terluka, dia pun diam-diam meminjam topeng dan jaket Simin, lalu kembali ke markas Sogang. Alhasil, ayahnya kembali dengan wajah babak belur karena tak bisa mengalahkan kekuatan bela diri Sogang. 너 뭐야? 용감한 고양이다. Simin pun jadi kesal karena sang ayah mencampuri masalahnya. Saat akan mengajak pulang ke rumah sakit, tiba-tiba dia bertemu guru senior yang kebetulan sedang menengok kerabatnya. Dan lucunya, melihat ayah Simin babak belur, Bu senior ini malah jatuh cinta pada pandangan pertama. 저도 혼자입니다. 부장님 가보셔야죠. 빨리 나으셔야 될 텐데. 네, 네. Dalam perjalanan pulang, ayah Simin berbicara dari hati ke hati pada anaknya.
Dia meminta maaf karena di masa remaja, Simin sampai berhenti mengejar impiannya menjadi atlet hanya demi mempertahankan sasana milik ayahnya yang akan disita bank. 날 위해 져줬다고? 우리 집이랑 도장이랑 다 지켰잖아. Simin memang marah pada waktu itu. Tapi ya sudahlah, kini dia sudah memaafkan dan berdamai dengan ayahnya. Hari berganti, Sogang yang marah karena terus diserang sosok bertopeng kucing langsung mencarinya ke seluruh siswa. Dia mencari seseorang yang memiliki luka sayat di tangannya. Semua siswa tampak ketakutan dengan ancaman yang disebarkan oleh Sogang. Awalnya, mereka mengecek semua lengan murid cowok, namun tidak ada yang memiliki luka itu. Salah satu anggota cewek di geng Sogang menentang ancaman ini. Menurutnya, Sogang tidak ada hak untuk membuat ketakutan di sekolah mereka. Namun, Sogang langsung emosi dan menyiksanya di depan banyak orang. 누군가 제보를 하지 않는다. 하루에 한 마리씩 패 죽여버린다. Di sisi lain, saat semua orang mencari sosok bertopeng ini, Bu Simin justru sedang berbahagia mendapatkan kabar jika dia akan diangkat menjadi guru tetap. Saat Sogang sudah buntu mencari, tak sengaja dia melihat Bu Simin yang mampu menghindar dari siswa yang sedang berlari di lorong. Refleks menghindarnya ini sama persis dengan sosok bertopeng yang menghajarnya. Ditambah lagi, Bu Simin terlihat menahan sakit di lengannya. Sogang pun langsung mengkonfirmasi dan memeriksa lengannya. 찾았다, 고양이. Benar saja, persis dengan luka milik si topeng kucing. Dengan cepat Sogang melecehkannya lagi dan menutup kepala Simin dengan plastik. Awalnya, Sogang penasaran kenapa dia dilindungi dari tikaman Junhyong. Ternyata bukan dia yang sedang diselamatkan, tapi justru Junhyong lah yang diselamatkan Simin agar tidak berujung di penjara. Sogang lalu menantang Simin adu bela diri di festival tahunan sekolah. Jika tidak, maka video Jin Hyong yang berusaha menikam Sogang akan disebarkan di internet. Setelah menerima ancaman itu, Simin mencari keberadaan Jin Hyong yang hari itu tidak masuk sekolah. Ternyata Jin Hyong mengajukan surat pindah sekolah. Merasa ada yang gak beres, Simin segera mendatangi apartemennya. Nenek Jin Hyong lah yang membukakan pintu dan dia kaget jika orang yang dulu pernah memborong gimbapnya adalah guru cucunya sendiri. Sang nenek lalu memohon Simin membujuk Jin Hyong yang sudah seharian berada di atap apartemen. Ternyata Jin Hyong sedang berdiri di ujung atap sambil melamun dengan perasaan putus asa. Jin Hyong lalu cerita, jika awal mula dia disiksa adalah saat membela neneknya yang dikerjai geng Sogang. 그만해. 괜찮아. 지금 니네 하지 마. 하지 말란 말이야. 너희들이 하라는 대로 다. Merasa dapat mainan baru, Sogang memperbudaknya dengan ancaman jika tak dituruti, maka nyawa neneknya lah yang akan jadi taruhannya. Ternyata pembulian itu bergilir seperti sebuah permainan. Sebelum Jin Hyong, sudah ada Han yang jadi korbannya. Simin lalu berjanji pada festival tahunan sekolah nanti, dia akan membuat Sogang berlutut dan minta maaf kepadanya. 너 잘못한 거 없어, 진영아. 괜찮아. 응? 잘했어, 진영아. 축제 때 꼭 와, 진영아. Hari festival pun tiba, semua siswa menantikan adu tinju bebas antara Sogang dan sosok bertopeng kucing. Han lalu muncul dan menjadi garda terdepan yang memihak Bu Simin. Dan ternyata banyak juga yang mendukung sosok topeng kucing ini dan ikut memakai topeng yang sama. Festival dibuka dengan tarian dari para siswa. Semua siswa sangat menikmati acara ini. Di sisi lain, Simin sangat gugup karena dia akan bertanding hari itu. Namun melihat banyaknya siswa yang memakai topeng kucing untuk mendukungnya, dia pun bertekad untuk menang hari ini. Saat bersiap memasuki ring, tak sengaja dia bertemu dengan Jin Hyong. Bu Simin langsung memeluknya. Kini Jin Hyong tersadar jika sosok bertopeng yang membelanya ini ternyata adalah Bu Simin. Suasana ring begitu riuh memberikan dukungannya pada si kucing. Dan pertandingan pun dimulai.
Awalnya, Sogang begitu emosi dan mendominasi pertandingan. Simin yang terlempar membuat ikatan rambutnya terlepas. Semua orang yang menonton kaget jika sosok bertopeng ini ternyata adalah seorang wanita. Saat Simin berusaha bertarung lagi, dia jatuh tersungkur. Namun, suara siswa terus menyemangati si topeng kucing. Ayah Simin yang diam-diam menonton sampai tak tega melihat anaknya tersungkur di atas ring. Di saat Sogang bersiap membuka topengnya, tiba-tiba Simin teringat janjinya pada Jin Hyung untuk membuat Sogang berlutut minta maaf kepadanya. 나 포기 안 해. Simin langsung bangkit dan berhasil melawannya. Kini, Simin mulai mendominasi dan berhasil mengunci Sogang. Simin terus mengeluarkan teknik bela dirinya hingga membuat Sogang kehabisan tenaga untuk melawan. Dia juga berjanji sebentar lagi para siswa akan melihat Sogang berlutut pada Jin Hyung. Di saat yang sama, Simin melepaskan topeng kucingnya dan semua orang syok mengetahui jika ternyata itu adalah guru magang mereka. Namun tiba-tiba salah satu anggota cewek di geng Sogang memberikan dukungan kepada Bu Simin. Semua orang kini berteriak mendukungnya. Tidak ada satupun yang memihak Sogang kali ini. Dan pertandingan dilanjutkan, kini semua orang tahu jika Simin bukanlah wanita sembarangan. Dengan mudah dia mendominasi pertandingan dan menghajar Sogang tanpa henti. Berkali-kali Sogang dibuat terjatuh, namun wajahnya masih saja angkuh. Pak Kepsek yang melihat itu berusaha menghentikan pertandingan dan mengancam Simin dibatalkan jadi guru tetap. Namun Simin gak peduli, kebenaran harus tetap ditegakkan. Simin menghajarnya tanpa ampun hingga Sogang terlempar tepat di hadapan Jin Hyung. Saat Sogang diminta-minta maaf, dia tetap saja angkuh, namun Jin Hyung kini berani mengatakan bahwa Sogang telah kalah melawan mereka semua. 네 사과 따윈 필요 없어. 넌 이미 모두에게 졌으니까. Tak lupa Simin memberikan tendangan mautnya dan membuat Sogang benar-benar kalah telak. Sejak kejadian itu Simin mengundurkan diri dan dia melaporkan pembulian ini bersama dengan Jin Hyung. Selain itu, siswi cewek yang selalu mengikuti Sogang ikut melaporkan dengan membawa banyak bukti kekerasan di HP-nya. Kini Sogang dipenjara dengan hukuman yang sangat lama. Jabatan orang tuanya pun tidak bisa melindungi dari jeratan hukum. Kehidupan Simin kembali normal dan setiap sore dia melatih Zumba di Sasana. Dan para guru jadi pesertanya. Selain itu, dia juga diterima mengajar di sekolah elit yang lain. Dan lagi-lagi, dia melihat pembulian terus terjadi di sekolah itu. Dengan senyum semangat, dia siap menegakkan keadilannya. Dan film pun tamat.